strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God will always there for me and my family. Every day I can know breather is the one who live inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, 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 oh. My God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God will always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who live inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, 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 oh. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, 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 oh. Super big, yeah. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ya Yesus. Hidup kami saat ini Tuhan, kami terima anugerah yang besar dalam hidup kami karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut-Mu Tuhan. Sebab hidup kami hanya anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Amin Tuhan.
karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami menyembah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk kehendaknya di dalam hidup kami. Haleluya. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Lagi bersama kita katakan, mengikut Yesus Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk kehendaknya di dalam hidup kami. Haleluya. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau lebih dalam lagi. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau mengikut Engkau, kami mau mengiring Engkau Tuhan. Haleluya. Di dalam segala keadaan, di dalam segala keadaan. Haleluya. Meskipun kami masih anak-anak Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan, sekali kami mengikut Engkau, sekali kami mengiring akan Engkau Tuhan, kami tidak akan pernah kembali kepada hidup kami yang lama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, kami dari tim Ero akan mengadakan acara Ero Got Talent bagi adik-adik yang berusia 6-18 tahun dan mempunyai bakat di bidang musik, singing, dancing, ballet, public speaking, acting, storytelling, baca puisi, atau bakat lain apapun. Yuk ikutan acara yang seru ini. Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, pukul 13.00 di GTI Bukit Saitun, lantai 5, gedung 5. Nah, untuk pendaftarannya di nomor WA 081 931 05 8178 dengan Miss Tovia ya. Dan pendaftarannya akan ditutup di tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa dicatat ya. Buruan ikutan yuk. God bless you. Shalom anak-anak, puji Tuhan.
kita ketemu lagi ya di dalam acara Bible Study for Kids. Anak-anak sudah siap menerima firman Tuhan? Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami boleh beribadah kembali di dalam acara Bible Study for Kids. Tuhan, urapi Om Guan Chun yang akan menyampaikan firman Tuhan. Juga anak-anak semua yang ada di rumah. Sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kami, boleh mengubah hidup kami makin indah di hadapan Tuhan. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Anak-anak, judul firman Tuhan hari ini adalah Do No Mighty Work. Do No Mighty Work. Apa itu Om? Ya, kalau bahasa Indonesianya adalah tidak ada pekerjaan yang ajaib. Tidak ada mujizat yang terjadi. Do no mighty work. Untuk lebih lengkapnya, Om akan ceritakan ya sebagai berikut. Kita akan melihat di dalam kisah yang ada di dalam Markus 6 ayat 1 sampai 6. Kisahnya demikian anak-anak. Waktu itu Yesus ada di kotanya sendiri, yaitu kota Nazaret. Di kota Nazaret ada rumah ibadah. Yesus mengajar di rumah ibadah tersebut. Dan kemudian Yesus ketika itu membuka kitab Yesaya. Yang dibaca adalah, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Yesus menyampaikan dengan urapan, dengan kuasa Tuhan. Yesus juga menyampaikan dengan begitu indah, begitu bagus. Sehingga orang-orang menjadi heran. Sampai-sampai ada yang berkata, dari mana ya Yesus mendapat hikmat yang luar biasa itu dari mana ya? Mereka bertanya-tanya satu dengan yang lain. Ada yang bilang, bagaimana ya dia bisa membuat mujizat-mujizat di kota-kota yang lain? Mujizat-mujizat yang hebat, mujizat-mujizat yang luar biasa. Wah, tambah lama diskusi ini makin panas anak-anak. Ada juga yang mengatakan, loh, ini kan Yesus. Bukankah Ia ini anak tukang kayu yang papanya sudah meninggal? Sekarang dia kan yang meneruskan pekerjaan ayahnya. Jadi ini kan tukang kayu. Loh, ini kan saudara-saudaranya, ibunya kan ada satu kota dengan kita, bersama dengan kita. Loh, ini kan Yesus. Kemudian Yesus berkata, seorang nabi memang dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Kemudian orang-orang makin menjadi kecewa dan mereka menjadi marah, mereka menolak Yesus. Kemudian Yesus juga heran, kenapa ya mereka tidak percaya kepada Yesus? Padahal Yesus sudah berbuat mujizat yang indah-indah di kota-kota yang lain. Tapi di sini, di kota Nazaret, dia tidak bisa berbuat mujizat satupun. Kemudian Yesus pergi. Dan Yesus pergi keliling ke desa-desa, ke kota-kota yang lain sambil mengajar. Ini ya anak-anak ceritanya. Sedangkan ayat emasnya ada di dalam Markus 6 ayat 5. Ayo kita baca ya, Markus 6 ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Nah, poin pentingnya ada di dalam kata ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Maka itu kenapa judulnya Do No Mighty Work. Tidak ada perbuatan yang ajaib. Tidak ada satu mujizat yang terjadi. Do no mighty work. Anak-anak, kita akan mendapatkan 4 pokok di dalam pelajaran ini ya. Pokok-pokok yang indah, yang luar biasa. Sehingga kita tahu mengapa ya
tidak ada perbuatan yang ajaib, tidak ada mujizat yang terjadi. Nah, pokok yang pertama, anak-anak harus tahu dulu bahwa ada 2 kemampuan Yesus. Bukankah guru-guru sekolah minggu juga kalau cerita, wah, Yesus kita adalah Yesus yang hebat, anak-anak percaya, amin. Wah, Yesus bisa berbuat mujizat, badai diredahkan, ya, kemudian macam-macam mujizat yang indah, yang luar biasa, kesembuhan-kesembuhan yang luar biasa. Kalau tadi anak-anak kita baca dalam Markus 6. Kalau di Markus yang 5 sebelumnya, wah, ada 3 mujizat yang besar. Mujizat yang pertama adalah Yesus mengusir roh-roh jahat. Ada 1 orang yang kerasukan setan dan kemudian Yesus mengusir sehingga roh-roh setan itu keluar. Orang itu disembuhkan. Lalu roh-roh jahat itu masuk ke 2.000 babi. Babi itu lari-lari dan akhirnya masuk ke jurang, masuk air, mati semua. Ini mujizat yang indah, yang luar biasa. Tapi ini di kota yang lain, bukan di Nazaret. Yang kedua juga di dalam Markus 5, ketika itu ada 1 orang perempuan yang sakit pendarahan. Sudah lama, 12 tahun. Dan orang ini kemudian menjamah ujung jubah Yesus. Ajaibnya, ada tenaga yang keluar, ada kuasa yang bekerja, sehingga perempuan itu menjadi sembuh. Oh, luar biasa. Yesusku ajaib. Yes, amin. Puji Tuhan. Sudah yang 2 ya. Di dalam Markus yang ke-5 lagi juga. Itu juga ada mujizat yang ketiga. Oh, ketika anaknya Yairus sakit parah sampai mati. Yesus datang dan Yesus menjamah. Akhirnya anak perempuan dari Yairus itu hidup kembali. Wah, hebat. Yesus berkuasa. Yes, amin. Puji Tuhan, luar biasa. Waduh, begitu hebat ya Yesus ini. Anak-anak bisa lihat bahwa Yesus itu berkuasa atas roh-roh jahat. Yesus mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan Yesus juga sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Ini baru 3 di dalam Markus 5, anak-anak. Belum lagi yang lain-lain. Wah, banyak sekali. Anak-anak bisa lihat daftarnya. Ini adalah daftar penyembuhan dan mujizat Yesus. Banyak sekali. Ini ada kesembuhan orang kusta. Ayatnya juga tertulis. Bukan hanya cuma 10 saja. Ada anak wanita Kanaan yang disembuhkan. Ada orang tuli bisu disembuhkan. Ada pegawai istana yang disembuhkan. Oh, banyak sekali. Dan perbuatan ajaib Yesus juga banyak. Sampai kemudian anak janda di Nain dibangkitkan. Lazarus juga dibangkitkan. Oh, Yesus itu keren. Yesusku hebat. Yesusku luar biasa. Yang percaya katakan amin. Wah, kalau guru-guru sekolah minggu mengatakan gini, wah, anak-anak tepuk tangan. Waduh, Yesus hebat. Ya, Yesus hebat. Ini adalah kemampuan Tuhan Yesus. Tapi ingat, selain Yesus itu hebat, ternyata Yesus itu juga tidak hebat. Loh, Om, tadi katanya Yesus hebat. Ya, betul. Tapi Yesus itu juga tidak hebat. Kita baca ya, ayatnya jelas tadi yang sudah kita baca. Markus 6 ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Tuh, kenapa Om? Dikatakan lagi, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit, hanya sedikit. Loh, kalau di Matius 13 ayat 58 dikatakan tidak banyak mujizat diadakan di situ. Kenapa bisa begitu ya? Yesus katanya hebat di kota-kota yang lain. Tapi Yesus tidak hebat kalau di kotanya sendiri. Aneh ya. Di tempat-tempat yang lain, wah, begitu luar biasa. Tapi di Nazaret tempatnya sendiri, Yesus tidak hebat.
Ini kan namanya ironis. Beda sekali, bertolak belakang. Hebat di tempat-tempat yang lain, tapi di kotanya sendiri tidak hebat. Ini namanya ironis, anak-anak. Nah, mengapa bisa begitu ya? Kita sebelum melihat lebih lanjut, kita akan masuk di dalam pokok yang kedua. Nah, dalam pokok kedua, kita akan melihat ada dua sisi Yesus. Ada dua sisi Yesus. Sisi manusiawi daripada Yesus. Jadi, kita akan melihat sisi manusiawi Yesus. Sehingga kita bisa mengerti kenapa orang-orang itu ya meremehkan dan tidak menghormati. Sisi manusia Yesus, nah ini Om buatkan tabelnya ya. Yang pertama, kalau dilihat keluarganya, ya Yesus ini kan anak tukang kayu. Ya, bukan orang sesuatu yang hebat, anak tukang kayu. Ekonominya ya bukan orang kaya. Yesus ini sederhana, bahkan cenderung miskin. Bayangkan pada waktu Yesus lahir pun ya tidak ada popok yang bisa untuk dipakaikan pada Yesus. Cuma kain lampin. Yesus lahir bukan di rumah sakit, tapi di kandang. Ini kan jelas-jelas ciri-ciri orang yang miskin, bahkan sangat miskin. Kemudian dari segi pendidikannya, Yesus bukan orang yang sekolah tinggi, ya mungkin cuma sekolah biasa, rendah. Kita melihat juga pekerjaan Yesus apa? Oh, ternyata Yesus ini meneruskan pekerjaan bapaknya. Kalau papanya itu tukang kayu, setelah meninggal papanya, kemudian Yesus sebagai anak nomor 1, Yesus kemudian meneruskan. Dia sebagai tukang kayu. Jadi tidak heran kenapa ya orang-orang itu kok meremehkan Yesus ya. Belum lagi kalau lihat wajahnya Yesus. Yesus ini bukan satu orang yang tampan, ganteng, bagus mukanya. Ternyata tidak, anak-anak. Di dalam Yesaya 52 ayat 14 dikatakan bahwa rupa Yesus itu, mohon maaf ya, buruk. Muka Yesus itu jelek. Bukan orang yang gantung. Oh, lihat. Oh, bagus. Oh, ternyata buruk, jelek. Ini kata Yesaya 52 ayat 14. Bukan katanya Om. Dan statusnya sebagai manusia itu rendah. Begitu hina. Inilah mengapa orang melihat secara manusiawi. Ini sudah. Ini bukan orang hebat. Ini orang yang rendah, maka itu Yesus direndahkan. Ini sisi manusiawi. Tapi kalau kita lihat sisi ilahi, oh luar biasa. Siapakah Yesus? Biarpun sisi manusiawi dia begitu hina, tapi sisi ilahi, oh dia adalah firman yang jadi manusia. Dia, Yesus itu dari atas. Dia lahir bukan karena perkawinan Yusuf dan Maria, tapi Roh Kudus yang menaungi Maria. Yesus itu dari Allah, Yesus itu dari sorga. Dia itu Allah yang maha tinggi, tapi mau jadi seperti kita, jadi manusia. Hebat, luar biasa. Di dalam Ibrani juga dikatakan bahwa oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Alam semesta, bintang-bintang, cakrawala, galaksi. Wah, begitu besar. Itu diciptakan oleh Yesus. Dan Yesus ini adalah cahaya, kemuliaan Allah. Dan kemudian Yesus itu adalah putra Allah itu sendiri. Yang jadi manusia menebus anak-anak. Jadi kalau kita melihat dari sisi ilahi, Yesus ini hebat. Yesus ini luar biasa. Sekarang kita melihat ada dua sikap manusia. Dua sikap manusia. Yang pertama sikapnya adalah ya tidak percaya. Misalnya orang Nazaret. Ini kan satu kota dengan Yesus. Tidak percaya. Mereka kecewa,
Lah, ini kan manusia biasa, ini kan manusia miskin ini. Aduh. Kemudian mereka menolak Yesus. Sudah, aku tidak mau diajar oleh Tuhan Yesus. Sudah, tidak mau. Mereka tidak menghargai. Mereka juga tidak menghormati Yesus. Oleh karena itu, ya tidak ada mujizat di situ. Ya, padahal di kota-kota yang lain, Yesus itu dihormati dan Yesus dihargai. Sehingga mujizat Tuhan terjadi luar biasa di mana-mana. Ironis sekali, di tempatnya tidak terjadi mujizat. Bahkan anak-anak, saudara-saudaranya sendiri loh. Yesus itu ya lahir dari Maria yang diurapi oleh Tuhan sehingga lahir Yesus. Kemudian Maria dan Yusuf itu punya anak-anak juga. Yang laki 4 dan juga ditambah yang perempuan-perempuan. Jadi Yesus punya saudara secara jasmani. Nah, saudara-saudaranya ini ya mereka ternyata juga tidak percaya sama Yesus. Biarpun saudara sekandung tidak percaya. Nah, bisa dilihat ya anak-anak di dalam Markus 6 ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Jadi ini sudah dinubuatkan bahwa seorang nabi itu memang hebat di tempat-tempat yang lain, tapi di tempatnya sendiri, bahkan di keluarganya sendiri, ya dikucilkan, diremehkan. Mereka tidak percaya, maka itu tidak ada mujizat di situ, di kota Nazaret. Inilah kota Nazaret dan saudara-saudaranya sendiri tidak percaya. Bahkan Paulus, anak-anak tahu ya Paulus ya? Nah, Paulus sebelum bertobat, di dalam 2 Korintus 5 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Om garis bawahi ya, ini ya. Kami, yaitu Paulus sendiri, pernah menilai Yesus. Itu menurut ukuran manusia. Ya, dilihat Yesus ini ya bukan sekolah tinggi. Kalau Paulus hebat. Paulus itu sekolah tinggi. Paulus itu bisa banyak bahasa. Paulus itu menguasai perjanjian lama. Oh, hebat Paulus. Lalu dia lihat, oh Yesus. Nah, Yesus ini kan sekolahnya rendah. Maka Paulus juga merendahkan Yesus. Karena itu Paulus kemudian menganiaya murid-murid Yesus. Karena Paulus tidak terima kalau kemudian murid-muridnya Yesus tambah lama, tambah banyak. Dia benci dan dia kemudian menyeret dan memasukkan murid-murid ke dalam penjara. Bahkan ada yang dibunuh oleh Paulus. Nah, ini Paulus sebelum percaya Tuhan Yesus, Paulus menilai Yesus itu hanya dari sisi manusiawi saja. Paulus juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga dia membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tidak heran ya, kenapa? Sebab mereka melihat dari sisi manusiawi. Sudut pandangnya melihat dari sisi manusiawi. Ini cerita tentang sikap manusia yang tidak percaya. Beda dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tadi kalau Om cerita bahwa saudara-saudara Yesus itu tadi tidak percaya ya. Tapi luar biasa. Ternyata akhirnya saudara-saudara Tuhan Yesus itu akhirnya percaya. Nah, ini ditulis di dalam Kisah 1 ayat 4. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ini ya, Om garis bawah ya. Saudara-saudara Yesus ternyata mau percaya kepada Tuhan. Mereka berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka berdoa, dan mereka
dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh, luar biasa. Tadinya mereka tidak percaya, sekarang mereka menjadi percaya. Ajaib ya, ini anugerah. Selain itu juga Paulus, kalau tadi menganiaya orang Kristen, sekarang Paulus akhirnya percaya. Di dalam ayat yang tadi ya, 2 Korintus 5 ayat 16, garis bawahi yang di kuning ini, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia. Kalau dulu Paulus menilai Yesus secara manusiawi, sekarang tidak lagi menilainya demikian. Nah, karena sekarang Paulus bisa menilai Yesus dari sisi ilahi. Paulus percaya bahwa Yesus itu turun dari sorga. Yesus itu adalah anak Allah itu sendiri. Karena percaya dari sisi ilahi, ya maka itu berubah. Paulus berubah. Saudara-saudara Tuhan Yesus juga berubah. Ajaib. Keselamatan itu benar-benar anugerah. Puji Tuhan. Anak-anak, kita melihat pokok yang terakhir ya. Pokok yang terakhir, kita melihat ada 2 hasil atau 2 akibat. Akibat yang pertama adalah tidak mendapat apa-apa. Seperti orang Nazaret tadi ya, tidak ada satu mujizat pun. Mengapa ya? Karena mereka tidak percaya. Di dalam Yakobus 1 ayat 6 dikatakan, hendaklah ia memintanya di dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ini menunjukkan orang yang tidak percaya, tidak mendapat apa-apa anak-anak. Kalau teruskan di dalam ayat yang 7, ya ini ya, orang yang demikian, yang tidak percaya ya tadi ya, jangan mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya, orang itu tidak dapat apa-apa. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya tidak melihat sesuatu yang ajaib di dalam hidupnya. Bahkan kalau dia terus sampai mati tidak percaya, bisa-bisa binasa, masuk di dalam api neraka. Inilah cerita orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak melihat satu mujizat pun, dan tidak mengalami pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Di dalam Markus 6 ayat 6, Yesus merasa heran ya atas ketidakpercayaan orang-orang Nazaret itu. Yesus heran, kenapa ya kok tidak bisa percaya? Lalu Yesus ya pergi, dia berjalan, dia keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Yesus meninggalkan kota Nazaret, dia dari satu kota ke kota yang lain, dia berbuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya, inilah anak-anak, ironis sekali ya, Yesus itu adalah gudang mujizat. Tadi ingat ya ceritanya, ada satu perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Bukan didoakan Yesus loh, bukan. Tapi dia hanya pegang ujung jubah Yesus. Ketika pegang, ada kuasa yang mengalir. Ada mujizat yang terjadi. Jadi Yesus ini gudang mujizat. Yesus itu punya kuasa yang besar. Bahkan Yesus itu adalah maha besar, maha hebat. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena orang Nazaret tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita melihat ya, 2 hasil. Kalau tadi yang pertama adalah tidak mendapat apa-apa. Tapi yang kedua, mendapat sesuatu yang luar biasa. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Anak-anak, tidak kebetulan kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ini benar-benar anugerah. Kita percaya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan yang melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa. Dan kita bisa hidup bebas merdeka. Dan ketika kita berdoa,
hidup kita menjadi hidup yang indah, yang luar biasa. Sesuatu terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Hidup kita, wah, menjadi indah, menggenapi firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan juga tidak ada yang mustahil bagi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah dua hasil. Yang satu tidak mendapatkan apa-apa, yang satu mendapatkan hal-hal yang indah. Anak-anak, kita sudah selesai ya renungan pada hari ini. Om akan rekap. Ada 4 pokok yang sudah kita bahas ya. Pokok yang pertama, Om tadi sudah cerita. Ada 2 kemampuan Yesus. Kemampuan Yesus hebat. Tapi di lain pihak, kemampuan Yesus tidak hebat. Di kota-kota lain, Yesus hebat. Tapi di Nazaret, Yesus tidak hebat. Ini namanya ironis, anak-anak. Kita juga tadi sudah melihat ada 2 sisi Yesus. Di sisi satu, Yesus adalah manusia ilahi. Luar biasa. Dia datang dari sorga. Bahkan dia adalah putra Allah itu sendiri. Di sisi manusia, ya dia begitu rendah, begitu hina. Karena itu sudut pandang kita mau arahkan kemana? Kalau kita melihat Yesus itu adalah anak Allah, wah kita bisa percaya. Tapi kalau melihat sisi Yesus secara manusiawi, ya akhirnya orang itu merendahkan dan tidak percaya, anak-anak. Inilah 2 sikap manusia yang terjadi ketika melihat Yesus, mau dari sisi ilahi atau dari sisi manusiawi saja. Bagaimana sudut pandang kita? Mau melihat Yesus dari sudut pandang secara ilahi atau secara manusiawi? Oleh karena itu, kita sudah diajar firman Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pokok yang terakhir, anak-anak, ini adalah orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Tapi ada juga orang-orang yang tidak mendapat apa-apa sama sekali. Nah, ini adalah rekapan dari Om yang ceritakan pada hari ini ya. Oleh karena itu, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita melihat dari sisi ilahi. Maka Yesus itulah Allah yang hebat. Pastikan kita percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak akan mendapatkan hal-hal yang indah. Semua yang tertulis di dalam Alkitab akan terjadi dalam hidupnya Om, di dalam hidupnya anak-anak. Perjalanan hidup anak-anak, kalau anak-anak lihat Yesus itu baik ya. Yesus itu luar biasa. Om juga melihat kalau ke belakang, lihat, wah, Tuhan Yesus baik. Dalam sekolahnya Om, Tuhan sudah tolong. Di dalam pekerjaan, Tuhan sudah memberkati. Di dalam keluarganya Om, Tuhan kasih keharmonisan. Oh, begitu indah. Kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Sehingga ketika di akhir hidup kita bisa menilai tidak ada yang tidak digenapi. Ketika kita sudah berakhir di dunia ini atau pada waktu pengangkatan, kita bisa menilai bahwa tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Luar biasa. Hidup seperti ini adalah hidup yang indah, yang luar biasa. Hidup seperti ini adalah hidup yang excited, hidup yang bergairah. Puji Tuhan, luar biasa anak-anak. Anak-anak, kita akan berdoa ya. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang dalam kekurangan keuangan, kita berdoa. Dan kita akan mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan anak-anak semua. Sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Tapi firman Tuhan ini boleh berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Luar biasa. Tuhan, kami sudah melihat orang-orang Kanaan tidak melihat mujizat, tidak mendapatkan kesembuhan perbuatan yang ajaib.
Tapi kami Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami mengalami pertolongan. Mungkin ada yang sakit, taruh tanganmu di dada. Hamba-Mu berdoa, anak-anak-Mu Tuhan yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat, terjadi kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang mengalami kesulitan dalam pelajarannya. Bisa taruh tanganmu di dada. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang dalam sekolahnya mengalami kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan turun kepada anak-anak. Dan mereka bisa belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan penuh semangat, dan mereka mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Tahun ajaran ini semuanya naik kelas, tidak ada yang tidak naik kelas. Mungkin ada yang tahun ini kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA. Biar mereka Tuhan boleh lulus sehingga mereka bisa masuk dalam jenjang sekolah yang lebih tinggi. Mungkin ada yang di dalam kekurangan keuangan. Papa mamanya mengalami kesulitan. Ayo kita berdoa ya. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk papa mama kami Tuhan yang di dalam kesulitan, keuangan, pekerjaan. Tuhan yang memberkati Tuhan. Sehingga Tuhan kami semua boleh mengalami kelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri Bible Study for Kids ini Tuhan. Dan kami memohon berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus limpah dalam kehidupan murid-murid, orang tua murid tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan yang luar biasa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.